Bertemu kembali dengan saya. Tutorial hari ini kita akan belajar tentang program Scratch sebagai bentuk dari pengaplikasian elemen berpikir komputasional. Kalau dari buku paket bisa dilihat dari bab 1. Nah, kita akan masuk ke Scratch yang online, maka buka browser dulu. Setelah browser terbuka, kemudian kita ketik scratch.meet.edu. Nah, ini karena kebetulan saya sudah menggunakannya, maka tinggal kita enter saja di sini. Nah, bagi kalian yang belum memiliki akun, terlebih dahulu bisa mendaftarkannya. Nah, ini saya sudah terdaftar. Mungkin untuk tampilan jika belum terdaftar seperti ini. Nanti kalian bisa klik Join Scratch dan gunakan email kalian untuk mendaftar. Tetapi kalaupun belum mendaftar atau memang hanya ingin menggunakan secara online, tetap bisa membuat program Scratch ini. Kita tetap bisa membuat aplikasinya dari sini. Hanya saja perbedaannya kita tidak bisa menyimpan secara online. Di sini kita hanya bisa menyimpan ke dalam komputer kita. Ya, dan ini juga bisa dipanggil kembali ketika suatu saat akan digunakan. Nah, saya akan mencoba tampilan kalau kita sudah mendaftar dan kita akan gunakan akun yang ada. Nah, seperti ini, maka ada perbedaan tampilan. Di mana nanti tampilannya kita bisa share project yang kita buat dan project yang sudah kita buat pun tersimpan secara online di sini. Ini memudahkan kita dimanapun kita mengakses, maka kita akan bisa lihat project-project yang sudah kita buat. Nah, kembali lagi ke contoh hari ini. Hari ini kita akan belajar bagaimana menghitung luas bangun datar, khususnya untuk materi hari ini adalah luas persegi panjang. Perhatikan dulu yang harus kalian ketahui ketika ingin membuat luas persegi panjang, itu pasti ada tempat yang digunakan untuk membuat atau menyimpan luas, menyimpan menyimpan panjang dan menyimpan lebarnya. Baru kita bisa menghitung luasnya. Nah, tampilannya ini adalah Scratch versi 3, di mana di sini ada blok kodenya, kemudian kostumnya, dan ini sound suaranya. Ya, kita belum akan mengeksplor sana. Nanti kalian bisa melakukannya sendiri. Tetapi yang akan kita buat sekarang adalah menghitung luas persegi panjang. Nah, yang perlu dipersiapkan yaitu variabelnya. Kita butuh variabel yang luas. Kemudian saya gunakan untuk for all sprites. Kemudian saya butuh variabel panjang, sama, ini for all sprites. Kemudian saya buat satu lagi untuk lebar. Oke. Nah, untuk di visualnya atau tampilannya ini boleh diatur panjang, bisa digeser ke sini dengan cara mendragnya. Ya. Ini bisa diatur sesuai dengan keinginan kita urutannya. Nah, setelah kita mempunyai variabel tempat menyimpan data angka nanti, maka nanti perintah pertama selalu kalau diklik ini apa yang akan terjadi? Ini belum terjadi apa-apa. Karena belum ada perintah satupun yang ditulis. Nah, kita masuk ke event. Ketika tombol go atau when green flag click, apa yang akan terjadi? Nah, pasti pertama kali kita membutuhkan panjang. Maka kita ambil di sensing dan di sini dimasukkan pertanyaan. Apa pertanyaannya? Yaitu input panjang. Nah, kalau ini saya klik, maka sudah jalan programnya satu baris, yaitu yang bertanya. Input panjang.
Kalau saya input angka misalnya 7, kemudian saya checklist atau di enter, maka panjang ini belum tersimpan ya. Angka 7 yang diketik tadi itu belum tersimpan kemana-mana. Ingat ini adalah sebuah variabel, maka kita akan masuk ke variabel dan kita pilih set, pilih variabel yang akan digunakan itu panjang, akan diisi dengan apa? Ya, kalau bertanya pasti ada jawabannya. Nah, berarti ini answer. Nah, kita coba lagi ya, kita jalankan, klik input panjangnya misalnya 7, enter. Perhatikan ya, ini belum saya enter. Ini tadinya 0, coba saya centang. Tuh. 7-nya sudah tersimpan di variabel panjang. Nah, sekarang yang kedua bagaimana? Ya, betul. Kita buat pertanyaan untuk lebar. Oke, sekarang di sini input lebar sama variabel lebar. Kita tetapkan variabel lebar itu dari jawaban sebelumnya. Kita coba lagi ya. Misalnya panjangnya kita ganti 8, maka otomatis dari 7 tadi menjadi 8. Terus lebarnya kita isi misalnya 6. Maka kalau kita enter, nah lebarnya sudah ketahuan 6. Nah, sekarang bagaimana mengisi variabel luas? Mengisi variabel luas ini, maka kita gunakan variabel lagi. Kita buat luasnya. Oke. Kita isi dengan perkalian. Maka ke operation ya, block operation perkalian. Tarik, masukkan ke dalam sini. Apa yang dikalikan? Yaitu variabel panjang dan variabel lebar. Sekarang kita jalankan ya. Klik. Panjangnya misalnya 10. Lebarnya 7. Nah, sekarang luasnya sudah terisi 70. Nah, ini berarti setiap program sudah berjalan dengan baik. Ya. Nah, inti dari program ini sudah terjawab atau yang diinginkan sudah terjawab, tinggal kita menambah variasinya. Misalnya, ketika diklik tombol Go, ini variabelnya kembali ke skor atau ke nilai semula, yaitu 0 semua. Oke, saya stop dulu ya, ini tombol stop. Nah, ini berarti semua variabel kita kembalikan nilainya ke 0. Ada 3 variabel ya, kita masukkan dulu, yaitu panjang, lebar, dan luas. Maka ketika tombol Go ini diklik, semua variabel akan 0 dulu, baru minta inputan. Coba kita klik ya. Nah, kali 0 ya. Terus misalnya panjangnya 17, lebarnya 12, maka luasnya 204. Nah, kita bisa menambahkan lagi, misalnya si sprite-nya ini, si tokohnya ini akan menjelaskan di sini atau berbicara, menyampaikan berapa sih luasnya. Nah, kita gunakan ini ya. Luas persegi panjang adalah, nah, apa yang ditampilkan di sini? Harusnya kan ada variabelnya. Nah, ternyata kita perlu menambahkan sebuah inputan operation, yaitu join apple banana ini untuk menuliskan pernyataan dan variabelnya. Jadi misalnya di sini tertulis hasil dari luas persegi panjang adalah, nah, banananya ini kita isi variabel luas yang tadi sudah terambil. Nah, kita beri waktu 4 detik ya, biar agak lama. Sekarang kita coba. Klik si 7, lebar 4. Nah, di situ tertulis hasil dari luas persegi panjang adalah 28. Ya. Selama 4 detik muncul, kemudian akan hilang. Oke, mungkin ada modifikasi lain lagi, misalnya di awal kita akan tambahkan
Ya, di looks kita masukkan. Di sini sebelum di input mungkin ingin salam kenal dulu ya. Halo, selamat berjumpa dengan saya. Siapa nama Anda? Bertanya ya. Nah, kita beri waktu 3 detik untuk baca ini. Kemudian kita bertanya lagi. Apa yang ditanyakan? Yaitu input nama Anda. Kemudian variabelnya kurang berarti ya. Kita tambahkan variabel nama. Untuk penyimpan nanti nama yang diketik. Nah, nama boleh saja tidak ditampilkan di sini ya. Jadi di sini saya centang di hidden aja ya, disembunyikan. Ini kalau saya checklist muncul, ini enggak. Nah, maka dari pertanyaan siapa nama Anda, kita set di sini, yaitu nama kita isi dengan dari sensing answer-nya. Nah, oke. Nah, sekarang untuk menampilkan hasilnya kayak seperti tadi. Kita masukkan C lagi di sini. Terus kita pakai operation apple, join apple to banana. Nah, kita tulis senang berkenalan denganmu, kita sebut nama. Maka variabelnya kita masukkan nama. Gitu. Nah, ini kebalik ya. Maaf, ini saya lepas dulu. Ini saya lepas. Ini harusnya ada di atasnya sini. Nah, oke. Lebih kayak gitu. Nah, sekarang kita coba jalankan. Halo, selamat berjumpa dengan saya. Siapa nama Anda? Input nama Anda misalnya Susanto. Ketika saya enter, senang berkenalan denganmu Susanto. Baru dia memerintahkan input panjang. Oke, saya stop saja ya. Ini hanya tutorial sebagai pengembangannya, nanti bisa dilakukan sendiri-sendiri, mulai dari sprite-nya, background-nya, atau modifikasi yang lainnya. Tapi pada dasarnya, untuk menghitung luas persegi panjang, itu intinya yang kita lakukan adalah membuat luas persegi panjangnya itu terjawab dulu. Baru kemudian modifikasi yang lainnya bisa dicoba. Demikian tutorial kali ini, selamat mencoba dan silahkan jika sudah bisa membuat atau menghitung luas persegi panjang, nanti dilanjutkan dengan menghitung luas segitiga dan luas lingkaran. Terima kasih dan selamat mencoba.